Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leli Fatulati, NPM 20030303020. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk-produk pasar modal yang ada di Indonesia. Langsung saja ya. Instrumen pasar modal adalah surat berharga atau sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu tentang pasar modal, bahwa menyebutkan yang dimaksud dengan sekuritas di pasar modal adalah surat pengakuan, utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjaga atas sekuritas, dan setiap derivatif dari sekuritas. Produk pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk pasar modal dengan cara investasi langsung. Contohnya yaitu ada saham dan obligasi. Yang kedua ada produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung, yaitu ada reksadana. Saham di sini merupakan produk pasar modal dengan cara investasi langsung. Jadi saham merupakan sertifikat bukti kepemilikan atau suatu perusahaan. Jadi di saham ini memiliki karakteristik saham. Yang pertama yaitu dia limited risk atau resikonya terbatas. Maksudnya tanggung jawab pemilik saham atas perusahaan hanya sebatas nilai saham yang dimiliki. Yang kedua ada ultimate control atau pengendalian tertinggi. Maksudnya di sini bahwa pemilik saham ini merupakan pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perusahaannya. Yang terakhir yaitu karakteristik residual claim atau penagih terakhir. Maksudnya, jika perusahaan bangkrut, maka pemilik saham merupakan orang yang paling belakang mendapatkan hasil penjualan harta perusahaannya. Selanjutnya yaitu keuntungan saham. Yang pertama yaitu mendapat capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang kita peroleh dari selisih harga beli dan harga jual saham, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Yang kedua, kita mendapat dividen. Dividen di sini adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi dividen ini berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Jenis-jenis saham. Saham yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada saham berdasarkan hak kliennya, terdiri atas saham biasa atau common stock dan saham preference atau preference stock. Yang kedua ada saham berdasarkan cara peralihannya, yaitu terdiri atas saham atas unjuk atau bearer stock dan saham atas nama register stock. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang saham biasa atau common stock. Kenapa disebut dengan saham biasa? Karena pemilik saham tidak memiliki hak-hak istimewa jika dibandingkan dengan saham preference. Selanjutnya tadi ada saham preference atau preference stock. Jadi saham ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Selanjutnya ada saham atas unjuk atau bearer stock. Jadi saham ini memiliki jenis nama pemilik tidak tertulis di saham sehingga gampang diperjualbelikan. Oleh karena itu, umumnya tujuan investor memiliki saham tersebut adalah untuk diperdagangkan. Yang terakhir ada saham atas nama atau register stock. Jadi saham ini berbeda dengan saham atas unjuk karena nama pemiliknya tercantum di saham sehingga perubahan kepemilikannya pun memiliki mekanisme tersendiri. Selanjutnya yaitu obligasi. Jadi obligasi ini sering disebut dengan surat utang. Akan tetapi istilah ini kurang pas. Jadi obligasi itu memang surat utang, namun jatuh temponya jangka menengah atau panjang, umumnya lebih dari 1 tahun. Selain itu, obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar modal. Sementara tidak semua surat utang dapat diperjualbelikan di bursa. Singkatnya, jadi obligasi ini merupakan sekuritas yang berbasis surat utang yang memiliki hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Karakteristik obligasi ada 4. Di sini yang pertama ada nilai nominal.
Jadi nilai nominal ini merupakan nilai pokok obligasi yang harus dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo obligasi. Yang kedua ada kupon. Kupon ini merupakan besarnya bunga obligasi yang harus dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi yang sesuai dengan kesepakatan di depan antara kedua belah pihaknya. Yang ketiga ada jatuh tempo. Di sini jatuh tempo ini merupakan tanggal pemegang obligasi dan akan membayar seluruh pokok obligasi kepada pemegang obligasi. Yang terakhir ada penerbit atau emiten. Jadi di sini penerbit merupakan pihak yang mengeluarkan obligasi. Penerbit memiliki kewajiban membayar pokok dan bunga obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Jadi jenis-jenis obligasi yang diterbitkan di pasar modal memiliki beberapa kelompok. Yang pertama ada obligasi korporasi, obligasi negara, dan ada obligasi pemerintah daerah. Keuntungan obligasi. Obligasi memiliki keuntungan yang pertama pendapatannya tetap. Jadi di sini pendapatan investor dari obligasi disebut kupon. Umumnya kupon obligasi bersifat tetap atau fixed income dan dibagikan secara berkala kepada pemegang obligasi. Yang kedua, keuntungannya yaitu capital gain. Jadi pemilik obligasi dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obligasi apabila hasil penjualan obligasinya lebih tinggi daripada saat ia membeli obligasi tersebut. Reksadana. Di sini reksadana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di pasar modal namun memiliki dana, waktu, dan pengetahuan investasi terbatas. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Di sini jenis reksadana yang investasinya ditanam pada sekuritas bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Contohnya ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Jadi jenis reksadana ini sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dan diinvestasikan dalam bentuk sekuritas yang bersifat utang yang lebih dari 1 tahun dan memberikan pendapatannya tetap. Contohnya ada surat utang negara atau SUN. Yang ketiga ada reksadana campuran. Jadi reksadana ini mengalokasikan investasi reksadana yang dikombinasikan antara sekuritas ekuitas saham dan sekuritas utang atau obligasi, dan masing-masing sekuritasnya tidak ada yang melebihi 80%. Yang keempat ada reksadana saham. Jadi jenis reksadana ini sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola diinvestasikan dalam sekuritas yang bersifat ekuitas saham. Yang kelima ada reksadana terstruktur. Jadi jenis reksadana ini memiliki kaidah pengelolaan khusus atau struktur tertentu. Di antaranya adalah reksadana terproteksi, yang kedua ada reksadana indeks, dan yang ketiga ada reksadana dengan penjaminan. Yang keenam ada reksadana ETF. Jadi reksadana ini berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Seperti halnya yaitu ada saham. Yang terakhir ada reksadana pendukung sektor real. Jadi reksadana pendukung sektor real ini yang pertama ada dana investasi real, yang kedua ada kontrak investasi kolektif efek berbangun aset, yang ketiga ada reksadana penyertaan terbatas, dan yang terakhir ada reksadana syariah. Proses pembentukan reksadana. Yang pertama, manajer investasi membentuk kontrak investasi kolektif berupa reksadana dengan bank kustodian. Yang kedua ada manajer investasi menawarkan reksadana berbentuk KIK tersebut kepada calon investor. Yang ketiga, manajer investasi menggunakan dana yang didapat dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dan pasar utang. Keuntungan reksadana, yang pertama pengelolaannya profesional, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga pembagian atau minimalisasi risiko, yang keempat pencairannya mudah, yang kelima investasinya mudah dan leluasa, yang keenam biaya ringan, dan yang terakhir ada bebas pajak.